Mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk sore ini Bapa. Kalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan, kami percaya itu semua hanya karena kebaikan-Mu Tuhan. Mungkin kami juga saat ini masih dalam keadaan tidak begitu sehat, tapi kami percaya Engkaulah Tuhan yang masih memberikan setiap nafas kehidupan bagi kami. Dan kami mau tetap memuji Tuhan, kami mau tetap menyembah Tuhan. Bahkan kami berkata, sekalipun Tuhan belum menjawab setiap doa-doa kami, tapi Engkau tetap Allah bagi kami. Engkaulah Allah yang menciptakan kehidupan kami. Engkaulah Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kami Tuhan. Nah, biar Tuhan sore malam ini kami boleh bersama-sama untuk belajar akan kebenaran daripada firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu untuk boleh memimpin sharing ini Bapa. Bahkan Engkau mengurapi setiap umat-Mu yang mengikuti melalui live dari Zoom, anak-anak-Mu Tuhan, bahkan juga dari Facebook, dari YouTube ya Bapak. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menyentuh setiap hati daripada anak-anak-Mu ini Bapa, sehingga setiap kami boleh mengerti akan kebenaran daripada firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu. Haleluya. Kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Nah, shalom bagi kita semuanya dimanapun kita saat ini berada. Nah, pada sore ini kita mau sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan, dan saya akan mengambil satu bagian daripada firman Tuhan yang ada di dalam kitab Ayub ya. Jadi kita mau sama-sama belajar kitab Ayub, dan kita nanti akan belajar bagaimana Ayub itu mengalami hal-hal yang tidak seperti diharapkannya, tetapi ternyata Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui hidup Ayub. Nah, kita akan mulai membaca dari Ayub pasal 1 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10 ya. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya siapakah Ayub itu ya. Jadi dalam Ayub pasal 1 ayat yang ke-8, kalau ada Alkitabnya masing-masing boleh buka dan baca. Maka di dalam Ayub pasalnya yang pertama ayat yang ke-8 itu dikatakan, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur dan yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan Ayub yang pasal 1 ayat 10 berkata, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Maka kita bisa melihat di sini bahwa Ayub itu seorang yang saleh, Ayub itu seorang yang jujur, Ayub itu seorang yang takut akan Allah, Ayub itu adalah orang yang menjauhi kejahatan, bahkan dikatakan hidupnya itu dijaga oleh Tuhan. Dan Tuhan itu membuat segala usahanya itu berhasil. Tuhan membuat segala yang dikerjakannya itu semakin lama membuat dia semakin kaya. Lalu oleh karena Ayub mengalami hal seperti ini, maka tentu saja iblis itu tidak akan menjadi senang. Iblis akan merasa sangat terganggu dengan kondisi yang dialami oleh Ayub. Maka dikatakan di Ayub pasal 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, kita akan baca ayat 9. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan takut akan Allah? Dan di ayat ke-11 dikatakan, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka dari ayat ini kita dapat melihat bahwa iblis tahu benar bahwa manusia itu kemungkinan besar hanya akan ikut Tuhan kalau keadaannya baik-baik saja. Kalau semua yang dia miliki itu dijaga oleh Tuhan, dan apa saja yang dikerjakannya itu akan menjadi berhasil. Itu yang dipikirkan oleh iblis. Sehingga iblis memberikan sesuatu tantangan kepada Tuhan. Belum tentu itu Ayub itu adalah orang yang saleh. Karena Tuhan sendiri yang bilang, iblis, waktu iblis katanya berjalan-jalan di dunia itu, Tuhan bertanya kepada iblis, ada nggak kalian menemukan seorang yang saleh seperti Ayub gitu? Dan iblis menjawab dengan gampang, ya siapa yang nggak bisa menjadi saleh? Siapa yang tidak bisa menjadi takut akan Tuhan?
kalau hidupnya aman-aman saja, hidupnya dicukupkan oleh Tuhan, ya kan? Kalau tidak ada masalah, pasti orang akan takut akan Tuhan. Nah, kita ini mau belajar tentang Ayub dan dikatakan, ayo coba Tuhan, kau ambil semua yang ada pada Ayub, pasti dia tidak akan menjadi saleh lagi. Ya, dikatakan di ayat yang ke-11 tadi, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang punyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah, kita pelajari di sini bahwa kata mengutuki Tuhan itu artinya, kalau di dalam bahasa Ibrani kata aslinya itu barak lo. Barak artinya menyembah, lo artinya tidak lagi. Jadi orang yang mengutuki Tuhan artinya orang yang tidak lagi menyembah Tuhan. Ayub berkata, coba kau ambil semua apa yang dimiliki oleh iblis berkata kepada Tuhan, coba Tuhan ambil semua apa yang dimiliki oleh Ayub, lihat apakah dia masih menyembah engkau atau tidak. Oke, sebelum Bapak lanjutkan, ini yang udah di Facebook udah di-share ya. Kawan-kawan minta tolong di-share juga ya. Kalau ada handphone, ada laptop, mungkin dari laptop ini live-nya ya kan. Atau coba live-nya dari apa namanya itu Facebook. Jadi bisa sambil share lagi gitu. Jadi sehingga kita berharap ada banyak orang akan diberkati dengan apa yang kita kerjakan dari pelayanan kita ya. Oke. Jadi dikatakan kalau Ayub itu kau ambil semua apa yang dimilikinya, aku gak yakin dia itu akan tetap menyembah engkau Tuhan. Dia pasti akan barak lo, dia pasti akan berhenti menyembahmu Tuhan. Dia pasti akan mulai tidak lagi saleh, tidak lagi takut akan engkau. Bahkan dia mungkin pasti akan melakukan kejahatan dalam hidupnya. Nah, itu yang dikatakan oleh iblis. Maka apa yang dapat kita pelajari dari hal ini adalah bahwa respon daripada orang percaya ketika kita menghadapi segala hal yang tidak seperti yang kita harapkan, itu akan menjadi tolok ukur, akan menjadi ketentuan apakah seseorang itu menyembah Tuhan atau tidak. Jadi penyembah-penyembah yang benar itu ujiannya adalah ketika Tuhan mengizinkan apa saja yang dimiliki oleh orang percaya itu diambil daripada kehidupannya. Tuhan itu pasti akan mengizinkan penderitaan untuk datang menghampiri setiap kita, menghampiri saya, menghampiri setiap di sini kita semuanya. Dan penderitaan itu nanti kita akan lihat bentuknya, ada beberapa bentuk penderitaan yang secara kompleks itu ternyata memang dialami oleh Ayub. Dan itu akan menjadi ujian bagi Ayub, apakah dia akan tetap menyembah Tuhan atau dia akan mulai mengutuki Tuhan. Barak lo artinya tidak lagi menyembah Tuhan. Ya, jadi coba saat ini kita boleh merenungkan sebentar, siapapun yang mendengar renungan kita pada saat ini, penderitaan apakah yang sedang Tuhan izinkan kita alami sampai saat ini. Nah, kalau kita baca di Ayub 1, ada yang hidup mic-nya, sorry ya. Ada yang hidup mic-nya yang teman-teman di Zoom. Oke, thank you. Jadi kalau kita lihat di dalam Ayub 1 ya, ayat yang ke-15 sampai dengan ke-19, nah ini menunjukkan bahwa semua yang dimiliki oleh Ayub Tuhan ambil. Tuhan ambil anak-anaknya, ya, nanti baca di rumah boleh. Jadi Tuhan ambil semua anak-anak Ayub. Dikatakan semua anak-anaknya mati. Ada yang mati dirampok, mati dibunuh, mati dengan bencana alam, lengkap deh. Sesuai aja dengan keadaan kita sampai dengan hari ini. Hari-hari ini banyak orang yang harus kehilangan orang yang dikasihinya dengan cara apapun. Apakah dengan melalui sakit penyakit, apakah karena bencana alam, apapun itu. Dan bukan hanya anak-anaknya, dikatakan juga semua hartanya itu juga mengalami kehilangan ya. Jadi dia harus kehilangan hartanya, apakah karena dirampok, dicuri, dan juga dengan bencana alam yang dahsyat. Nah, itu ujian yang pertama yang harus dijalani oleh Ayub. Dan ujian itu adalah untuk menentukan apakah Ayub akan tetap menyembah Tuhan atau tidak. Apakah Ayub akan keluar sebagai seorang pemenang atau tidak ketika dia menghadapi masalah dalam kehidupannya. Nah, kita lihat di sini apakah respon Ayub saat pertama kali Tuhan mengizinkan penderitaan menghampiri hidupnya.
saya buat di sini, Bapak buat di sini, jawaban atas pertanyaan ini akan menjadi kesimpulan bagaimana seharusnya orang percaya menghadapi setiap penderitaan hidupnya. Jadi respon daripada Ayub saat pertama kali itu dapat menjadi gambaran bagi kita apakah respon itu juga kita miliki. Nah, kita lihat apa responnya. Dalam Ayub 1 ayat 20 sampai 21 itu dikatakan, maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini dari ayat ini, kita dapat melihat waktu Ayub itu mengalami pencobaan, menghadapi ujian, menghadapi masalah, menghadapi kehilangan apapun, kehilangan waktu, kehilangan harta, kehilangan anak, kehilangan orang yang dikasihinya, yang pertama dilakukan Ayub adalah dia sujud dan menyembah Tuhan. Lihat tadi bahwa ujian daripada orang-orang benar adalah apakah seseorang itu akan tetap menyembah Tuhan atau dia akan mengutuki Tuhan sewaktu apa yang dia miliki itu harus terambil daripada kehidupannya. Dan di sini Ayub membuktikan yang pertama, dia sujud dan menyembah Tuhan. Berarti dia lulus dari ujian yang pertama. Nah, apa kemudian dikatakan oleh Ayub? Bahwa dia berkata, dia percaya bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidupnya itu adalah milik daripada Tuhan, termasuk nyawanya. Amin. Bahwa apapun yang dia alami saat ini dalam kehidupannya, dia berkata itu semua memang milik Tuhan. Tidak ada bagian daripada miliknya di situ. Dan dikatakan di situ Ayub tidak membantah. Kalau kita lihat doanya Ayub itu dia sujud dan menyembah, itu artinya Ayub tidak membantah. Bahkan dia dengan rendah hati rela mengoyak jubahnya. Artinya dia datang kepada Tuhan. Tuhan, aku nggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa di hadapanmu. Aku bahkan dia katakan cukur kepalanya, itu sebagai lambang daripada dia melepaskan segala kehormatannya. Siapapun kita anggap diri kita sampai dengan hari ini. Apakah waktu kita menghadapi satu masalah, kemudian kita berkata, Tuhan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya sesuatu apapun yang bisa saya andalkan untuk saya bisa keluar daripada masalah ini. Lalu kemudian dia sujud dan menyembah Tuhan. Jadi dari perkataan itu dia sedang berkata, dia tidak bersungut-sungut. Yang pertama, dia tidak bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Kenapa harus anakku Tuhan ambil? Kenapa harus hartaku hilang? Dia juga tidak menolak, Tuhan, janganlah anakku harus tetap hidup. Janganlah aku dapat masalah. Janganlah aku tertunda, tidak lulus. Janganlah aku, semua kita katakan jangan untuk semua yang negatif yang sedang datang dalam hidup kita. Kita bahkan Ayub tidak memberontak. Dia tidak marah atas keadaannya. Dia tidak mengeluh atas segala sesuatu yang sudah terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan coba kita lihat dari doa daripada Ayub ini, dia tidak meminta Tuhan untuk mengembalikan segala yang sudah diambil. Wow. Kalau kita sakit, kalau Ayub sakit, dia tidak minta supaya dia disembuhkan. Kalau aku kehilangan sesuatu, aku tidak minta Tuhan kembalikanlah Tuhan. Uangku sudah hilang, uangku sudah habis. Kalau ada orang yang membuat perasaan kita menjadi sakit, dia tidak berkata, Tuhan sakit kali perasaanku, kenapa dia tidak merasakan apa yang kurasakan? Amin. Dan itu yang dikerjakan daripada Ayub. Sehingga di ayat yang ke-22 itu dikatakan, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Artinya apa, teman-teman? Kalau ketika menghadapi masalah, kemudian kita sering kali datang sama Tuhan dan kita berkata, Tuhan angkat dong ini masalah, Tuhan kasih dong jalan keluar, Tuhan janganlah sampai begini yang ku alami, Tuhan sampai kapan aku akan bisa seperti ini, Tuhan aku gak sanggup lagi. Atau kemudian ada orang yang menjadi marah-marah, emosi tidak karuan, selalu menyalahkan orang lain, tidak pernah melihat hal-hal yang positif dalam hidupnya. Itu artinya kita itu sedang berontak sama Tuhan. Dan dari perikop ini sedang diajarkan bagi kita, kalau kita lakukan itu, maka kita melakukan respon yang salah. Dan respon yang salah itu
itulah yang akan menunjukkan bahwa kita tidak lagi menyembah Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya menyembah Tuhan kalau keadaan seperti yang kita inginkan. Maka kita sedang membuat Tuhan itu menjadi pembantu kita, budak kita, orang yang bisa kita perintah-perintah. Kita tinggal minta, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu, Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau itu. Amin. Nah, mari kita lihat respon yang pertama daripada Ayub. Waktu segala sesuatu yang dia miliki Tuhan ambil, ternyata Ayub tidak berdosa. Ayub tidak menunjukkan kesalahan dalam hal itu, ya, dan dia tidak menuduh Tuhan sedang berbuat yang kurang patut. Lah kalau kita kecewa, itu kan artinya kita sedang menuduh Tuhan. Kita marah karena kita sakit, itu kan kita sedang menuduh Tuhan bahwa Tuhan kok Tuhan buat kayak gini sama aku. Nggak patut tuh Tuhan, aku kan udah baik, aku udah melayani Tuhan, aku udah sungguh-sungguh ikut Tuhan. Wow, itu berarti kita sedang tidak menyembah Tuhan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ. Setelah Ayub membuktikan bahwa dia tidak berdosa, waktu Tuhan ambil segala yang ada dalam kehidupannya, si iblis masih kurang puas, ya. Dikatakan di Ayub 2 ayat yang ketiga, ya, Ayub 2 ayat yang ketiga. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Halo, waktu kita menghadapi masalah, apakah kita menjadikan masalah itu sebagai alasan bagi kita untuk kita tidak lagi hidup dengan saleh? Apakah waktu kita menghadapi masalah itu menjadi alasan bagi kita, aku gak mau lagi baca Alkitab, aku gak mau lagi melayani Tuhan, aku udah malas deh ke gereja, aku gak percaya lagi sama Tuhan. Tuhan itu kayaknya aduh kejam banget sama aku, teganya dia. Tapi Tuhan sendiri bisa ngomong. Kalau kita lihat kondisinya nih, itu anak-anak Ayub masih tidak ada. Ini pada saat ini ditulis, dikatakan oleh Tuhan Ayub itu sudah jatuh miskin. Dia udah kehilangan semua hartanya. Tapi Tuhan bisa melihat kehidupan Ayub. Hei iblis, kau apa gak lihat tuh? Nah, kemarin kamu bilang itu tuh si Joseph, dia pasti akan cuma nyembah Tuhan kalau segala sesuatunya kau berkati dalam hidupnya. Nih, lihat, udah jadi miskin dia si Joseph itu. Udah habis semua apa yang dimilikinya. Gitu. Bisakah Tuhan akan menemukan nama kita waktu dia mengizinkan ujian itu datang dalam hidup kita, dan Tuhan berkata, wow, engkau anakku yang memang tetap tekun dalam kesalehanmu, sekalipun aku sepertinya sudah mencelakakan engkau. Lihat, Tuhan bahkan lihat tanpa alasan. Wow. Lalu iblis tidak habis akal. Kalau itu mungkin gampang lah Tuhan. Pasti si Ayub berpikir kalau anaknya dia ambil, pasti nanti bisa lagi ada anak, ya kan? Kalau kau ambil kekayaannya, pasti Ayub yakin lah, pasti Tuhan akan sediakan lagi kekayaannya. Lalu iblis dia mulai berpikir lagi, ya. Dia katakan di sini, Ayub 2 ayat 5 sampai 8. Coba deh kamu buat tuh si Ayub sakit. Bisa enggak dia tetap memuji Tuhan? Dikatakan di ayat 5 sampai ke 8, tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ya pasti akan mengutuki engkau di hadapanmu. Wow. Ini buat yang sakit ya. Sama juga buat yang takut sakit. Hari-hari ini saya ketemu banyak orang-orang yang hidupnya takut sakit. Kalau dibilang takut miskin, enggak takut lagi saya miskin. Tapi kalau dibilang takut sakit, takut banget sakit. Nah ini ujiannya nih. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ya dalam kuasamu hanya sayangkan nyawanya. Kali ini Tuhan izinkan lagi iblis, ayo kau ambil, kau buat dia sakit. Lalu iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya.
Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Wow, anak sudah diambil, sudah jatuh miskin, tidak ada lagi uang. Sekarang ditimpa sakit penyakit. Kayak sekarang nih ya, kalau banyak sakit penyakit, corona. Mungkin Tuhan dari atas sana sedang mengizinkan setiap orang percaya sedang diuji. Kalau hari ini kita kena corona, itu sebabnya aku mau bilang sama kita, jangan kita tolak sakit corona singgah di badan kita. Kalau kita lihat ini ya, karena kemungkinan besar bagi orang percaya ketika dia menghadapi sakit penyakit di tubuhnya, itu adalah bentuk ujian di mana Tuhan mau membuktikan sama iblis, itu anakku yang kukasihi, kau mau buat apapun sama dia, dia pasti akan tetap menyembahku dan tidak akan mengutukiku, dia tidak akan barak loh kepadaku, kata Tuhan. Amin. Nah, mulai dah Ayub menderita secara fisik, dia rasa sakit, dia rasa tidak enak, sampai katakan dia menggaruk badannya juga pakai beling. Sedangkan nggak menggaruk badan pakai beling aja udah sakitnya minta ampun. Ini digaruk-garuk pakai beling, berarti udah gatal, nyeri di situ juga. Waduh, semua udah kumpul. Miskin lagi, nggak ada teman lagi. Bayangin aja sendiri tuh ujian yang harus dialami Ayub. Nah, tetapi kita lihat lagi apa yang dilakukan oleh Ayub. Ayub 2 ayat 10. Tetapi jawab Ayub kepadanya. Ini ketika istri Ayub udah ngomong sama dia ya. Istri Ayub udah nengok, aduh Yub, gimana sih lo tuh Yub? Anak udah Tuhan ambil dari kita, harta juga lu udah gak punya lagi. Ada uang, abang disayang. Gak ada uang, abang melayang dong. Gitu kira-kira. Lu sekarang kutuki aja Tuhanmu itu. Kutuk itu Tuhan. Gak ada apa-apanya itu Tuhan. Gak bisa Tuhan jawab doamu. Gitu kira-kira istri Ayub berkata gitu sama Ayub. Tapi Ayub menjawab dengan yakin. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Haleluya. Ayub tidak berdosa. Dan dosanya gak jauh-jauh, cuma masalah dosa dengan bibir, mulut, comber gitu, congor, ya kan? Ayo, kita mau ngomong apa waktu datang penderitaan, waktu sakit penyakit? Jadi sedih, putus asa, lemah letih, lesu lunglai. Terus ada orang bilang, udahlah pergi ke orang pintar aja sana, pasti bisa sembuh. Gak percaya lagi. Pergi ke dokter juga dia gak percaya sama dokter. Aduh, bisa gak ya dokter menyembuhkan? Ya dokter gak bisa menyembuhkan. Yang bisa menyembuhkan itu cuma Tuhan Yesus. Kalau kau belum tahu, aku kasih tahu sekarang. Tapi aku mau katakan, apa perkataan yang keluar daripada mulut kita waktu kita menghadapi sakit penyakit? Apakah itu mendatangkan dosa bagi kita? Mari saat ini kita lihat, kenapa Ayub tidak berdosa? Karena dia berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Berarti, kalau kita tidak mau menerima yang buruk, kalau kita tidak mau menerima yang buruk, kalau kita tidak mau menerima yang buruk, berarti kita sedang berdosa terhadap Tuhan. Berarti kita sedang menolak keberadaan Tuhan. Berarti kita sedang tidak mau ikut dengan apa kata Tuhan. Tidak mau menerima yang buruk. Tidak mau menerima yang buruk. Itu artinya kita sedang memberontak terhadap Tuhan. Hari ini banyak hal-hal buruk sedang datang dalam hidup kita. Ini COVID-19 ini luar biasa. Ini hal buruk satu paket. Paketnya besar banget. Paket kesehatan, jelas orang bisa sakit. Paket kemiskinan, jelas orang bisa jatuh miskin. Kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis. Paket apa? Kesepian, jelas orang banyak kesepian. Disuruh tinggal di rumah, terus itu pada kesepian. Jadi begitu banyak hal buruk yang saat ini sedang terjadi, yang ditawarkan, yang dibawa, yang diberikan oleh iblis kepada dunia ini hari-hari ini. Tapi aku mau bilang sama kita,
Kalau kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk, kita sedang berdosa. Hari ini, apapun masalah kita, katakan, aku terima Tuhan. It's okay, it's okay, it's okay. Never mind, never mind. I will keep going. I will go on. Okay? Nah, jadi hati-hati atas isi doa. Mungkin dengan ada masalah kita berkata, ya aku kan sudah berdoa. Berarti doa kita pakai mulut kita. Kita perkatakan dengan mulut kita sama Tuhan. Hati-hati dengan doa kita. Apakah kita sedang tidak mau menerima segala yang buruk? Karena itu akan membuat kita berdosa di hadapan Tuhan. Right? Apa doa kita? Kita minta sama Tuhan, Tuhan cabut ini semua corona. Kenapa kita minta Tuhan cabut? Kalau itu karena kita tidak mau menerima yang buruk, berarti kita sedang berdosa, dan itu Tuhan tahu. Isi doa kita itu karena kita sedang mau memuji Tuhan, apa karena kita sedang percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala sesuatu, atau karena kita tidak mau menerima segala yang buruk. Nggak tamat-tamat, skripsi nggak kelar-kelar, nggak lulus-lulus, nggak lulus OSCE, nggak lulus, semualah pada nggak lulus. Terus doa kita, Tuhan buatlah aku lulus. Tuhan tanya, kenapa? Kenapa mesti gua buat lu lulus? Kenapa mesti lu buat gua buat lu lulus begitu? Oke. Jadi itu akan menjadi penentu bagi kita, apakah kita sedang apa namanya itu, sedang berdosa sama Tuhan atau nah, itu yang bisa kita lihat ya. Jadi lalu dikatakan di situ, lalu kemudian Ayub jatuh ke dalam dosa. Wow, ini bagian ini kita tidak enak membacanya ya. Itu dikatakan di Ayub 3 ayat yang pertama ya. Ayub 3 ayat yang pertama. Oke, Bapak share lagi screen-nya ya, sorry. Alright. Nah, sampai situ tadi Ayub tidak berdosa. Waktu dia bilang, apa kita hanya mau terima yang baik dan tidak mau terima yang buruk? Oke Tuhan, hari ini aku mau terima yang buruk sekalipun. Hari ini doa kita harus seperti itu. Tuhan, anything that is bad, apapun yang buruk daripada COVID-19, saya akan terima. Aku gak takut sakit, aku tidak takut aku mati, aku tidak takut aku menjadi miskin, aku tidak takut kehilangan apapun dalam hidupku, supaya kita tidak berdosa. Amin. Nah, tetapi ternyata setelah ini dikatakan 7 hari ya. Jadi kalau kita baca nanti secara lengkap itu Ayub yang pasal yang kedua, dikatakan waktu Ayub sudah mulai merasakan kesakitan, itu ada waktu selama 7 hari dia mulai dikunjungi sama teman-temannya, mulai dikasih wejangan, nasihat gitu ya. Tapi nasihat itu berujung kepada kegagalan ya. Kepada kegagalan. Dikatakan di Ayub 3 ayat yang pertama, sesudah itu Ayub membuka mulutnya dan mengutuki hari kelahirannya. Nah, di situ ya. Jadi pada saat awal tadi si iblis berkata, pasti kalau kau ambil semua daripadanya, udah kau ambil anaknya, hartanya, dan sekarang kau ambil kesehatannya, pasti dia akan mengutuki engkau Tuhan. Karena kalau kita sedang mengutuki hari kelahiran, itu berarti kita sedang mengutuk Tuhan yang menciptakan kita. Kita sedang mengutuk Tuhan yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Nah, gitu ya. Jadi di Ayub 3 ayat 1 mulai dah masalah baru yang muncul bagi Ayub ya. Dia mulai pakai mulutnya untuk mengutuki hari kelahirannya. Maka kita akan melihat nanti di Ayub pasal 3 itu ya, sampai dengan Ayub pasal 31 ya. Itu semua isinya keluh kesah. Tuhan kok kayak gini? Tuhan janganlah kayak gini. Tuhan 3 kali kok Tuhan. Tuhan gak sanggup lagi aku Tuhan. Ini contoh nih ya, contoh.
Kalau kita sedang berdoa, Tuhan aku gak sanggup lagi menanggung semua ini, itu kira-kira berdosa gak ya? Kalau kita baca di Alkitab, di dalam Kisah Para Rasul itu berdosa. Sebab dikatakan di situ pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kita. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu mana yang kita bisa tanggung, mana yang kita bisa tidak tanggung, ya. Jadi pasal 3 sampai dengan pasal 31, ya kan? Sorry. Pasal 3 sampai dengan pasal 31 itu menunjukkan Ayub itu mulai dengan mulutnya. Wah, ini dia, kita lihat ya. Bahkan di Ayub pasal 31 sendiri itu judul perikopnya adalah sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah. Jadi hari ini kita belajar satu kebenaran bahwa Ayub itu hidupnya tidak dipulihkan, ya. Ya, bahasanya harus itu ya. Ayub tidak dipulihkan Tuhan karena Ayub berdosa. Tetapi Ayub memang mengalami ujian bukan karena berdosa, begitu. Ayub itu mengalami ujian karena memang semua orang percaya harus mengalami ujian, gitu. Tetapi siapa yang akan dipulihkan Tuhan adalah mereka yang lulus. Katakan lulus ujian. Oke, hari ini kita berkata, Tuhan aku udah hidup saleh, aku udah lakukan semuanya untuk Tuhan, aku sudah menyembah Tuhan. Tapi kok aku mengalami masalah? Tunggu dulu. Semua orang percaya pasti akan mengalami masalah dalam hidupnya, dan itu adalah ujian. Ujian yang dia harus lulus supaya Tuhan kemudian akan memulihkan hidupnya. Nah, bagi Ayub, ujiannya waktu itu belum selesai. Ujian yang pertama adalah Tuhan ambil semuanya, Tuhan izinkan dia kehilangan harta. Ujian yang kedua itu masih lulus yang pertama, ujian kedua dia lulus juga, yaitu ketika Tuhan buat dia sakit. Dia mengalami sakit penyakit. Dia bilang, ya, apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu katanya Ayub tidak bersalah. Tapi yang unik, yang berikutnya adalah ujian waktu. 7 hari Ayub mengalami penderitaan, ditambah dengan hari-hari sebelumnya dia sudah mengalami penderitaan. Ayub kehilangan kesabaran. Maka waktu dia sudah mulai kehilangan kesabaran, mulai dah kacau. Maka di Ayub pasal yang ketiga tadi itu Ayub mulai kecewa, dan Ayub mulai mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan doa yang akhirnya dia mengutuki daripada hari kelahirannya, ya. Contoh nih ya. Jadi dalam Ayub pasal 32 sampai dengan pasal 35 itu dirangkumkan apa saja dosa daripada perkataan Ayub, ya. Mengapa Ayub berdosa dengan mulutnya? Ayub 32 sampai dengan 37 ini tadi, ya. Ini adalah rangkuman semuanya. Roh Kudus itu memakai seorang sahabat Ayub yang namanya Elihu, dan Elihu ini mulai memberitahukan segala dosa yang dilakukan oleh Ayub melalui perkataan-perkataannya. Contohnya Ayub 32 ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Barakel orang Buz dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Hari ini ada COVID-19. Terus kita mau menganggap COVID-19 ini kesalahan siapa? Kalau kita anggap ini kesalahannya Tuhan, berarti kita anggap diri kita lebih benar daripada Tuhan. Atau kalau kita bilang, Tuhan ambil dong COVID-19, angkat dong COVID-19, berarti kita sedang berkata, Tuhan apa kau gak lihat, gak pintar ya kau, udah tahu COVID-19 buat masalah, kok Tuhan biarkan terjadi. Oke. Kalau itu menjadi doa kita, COVID-19 tidak akan pernah selesai dalam hidup kita. Hari ini doa kita harus berkata, Tuhan aku terima COVID-19, masalah, memang masalah, gak apa-apa Tuhan, karena kau lebih benar daripada aku, engkau yang tahu segala sesuatu. It's okay dengan COVID-19. Haleluya. Lalu ayat 33 ayat 13, Elihu berkata lagi, mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu. Jadi waktu kita berdoa ketika menghadapi masalah, terus kita bilang kenapa Tuhan? Pertanyaan kenapa kan berarti sedang membantah sama Tuhan. Emangnya kita harus jelas, Tuhan tuh harus jelaskan semuanya.
Apa saja yang dia mau buat dalam hidup kita itu kan terserahnya Tuhan, suka-sukanya Tuhan dong. Tapi terus kita komplain, kita nangis, kita sedih, kita marah. Itu kan artinya kita sedang berbantah sama Tuhan. Dan maka kita bilang, Tuhan, kenapa gak kau jawab doaku? Wow, kenapa gak dijawab doa kita? Berarti karena belum waktunya Tuhan jawab doa kita. Berarti karena bukan itu yang terbaik bagi kita. Berarti karena kita belum bertobat. Dan hari ini kita harus belajar untuk bertobat supaya kita bisa menang atas setiap masalah kita. Ayub 34 ayat 5 dikatakan lagi, karena Ayub berkata, aku benar tetapi Allah mengambil hakku. Wow, kalau kita merasakan kau lulus cepat itu adalah hakmu, halo, berarti kau sedang nantang sama Tuhan. Kalau kau berkata, oh aku harus begini, aku harus begini, aku harus, dan aku harus. Aku mau. Itu mauku. Itu rencanaku. Halo. Itu berarti kita sedang melakukan dosa yang dilakukan Ayub. Dan dosa itu menyebabkan Tuhan tidak memulihkan Ayub dari ujian yang dia jalani. Jadi kita bisa berkata, Tuhan, gak apa-apa, itu memang haknya Tuhan. Kalau ada mungkin orang berkata, Pak atau Dok, saya takut kalau saya mati nanti siapa yang menjaga anak saya? Aku mau bilang sama kita, itu anak siapa? Anaknya saya atau anaknya Tuhan? Itu haknya siapa? Haknya kita atau haknya Tuhan? Anak itu kan pemberian Tuhan. Berarti gak usah kita ajarin Tuhan dong. Doa kita adalah, Tuhan kalau saya harus mati lebih dulu. Dan pasti memang lebih dulu. Tapi waktunya kapan itu kan Tuhan yang tahu. Terserah Tuhan dah. Itu juga anak pemberian Tuhan. Nah gitu ya, sebagai orang tua ya. Atau kita sebagai anak juga begitu. Terus kita berdoa, Tuhan berikan dong papaku tetap hidup, mamaku tetap hidup, supaya dia bisa melihat semua apa yang kukerjakan. Lah elah, itu memang hak kita atau hak Tuhan? Kita harus berkata, Tuhan terserahmu. Atau mungkin kita berkata, Tuhan gimana saya nanti mau menyelesaikan kuliah saya kalau orang tua saya gak ada? Halo, yang bisa menyelesaikan kuliahmu itu bukan Tuhan. Bukan orang tuamu, tapi Tuhan. Jadi mau apapun Tuhan akan izinkan terjadi dalam hidupmu, kau harus percaya setiap rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Lalu kemudian Ayub tadi ayat 34, sekarang Ayub 34 ayat 35 sampai 36 ya. Dikatakan Ayub berbicara tanpa pengetahuan dan perkataannya tidak mengandung pengertian. Aduh, ini kata-kata kalau kita udah sedang dalam masalah itu nggak ada bijak-bijaknya. Karena itu udah dipenuhi dengan emosional. Kita marah, kita kesal, kita sedih. Kata-kata yang kita keluarkan pasti kata-kata yang negatif. Tapi kalau kita berkata, Tuhan enggak apa-apa, santai aja, it's okay Tuhan, everything is gonna be alright. Aku percaya Tuhan, aku tahu Tuhan menolongku, aku tahu Tuhan tidak meninggalkanku, aku tahu Tuhan tetap bersama-sama denganku. Dan dikatakan di ayat 36, kiranya Ayub diuji terus menerus karena ia menjawab seperti orang-orang jahat. Wow, orang di luar sana yang tidak percaya Tuhan pasti dia menolak semua penderitaan. Kamu anak Tuhan atau enggak? Kita anak Tuhan atau tidak? Itu bergantung dari apa jawaban kita saat kita menghadapi masalah. Kalau kita menghadapi masalah dan kita berkata, Tuhan it's okay, aku terima Tuhan. Aku kan bukan cuma menerima yang baik saja dari Tuhan, yang jahat juga aku akan terima. Aku mau bilang sama kita semuanya, itu artinya kita bukan orang jahat. Tapi kalau kita menjawab, Tuhan janganlah Tuhan, jangan, gak bisa, gak kayak gitu Tuhan, kayak gini yang benar, kayak gini seharusnya. Aku mau bilang sama kita, engkau menjawab sebagai anak Tuhan, anak yang bertobat. Dan kalau kau menjawab hal seperti itu, nanti kau lihat pemulihan pasti akan terjadi dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang miskin jadi kaya, yang tidak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan, yang belum ketemu jodoh akan ketemu jodoh, yang belum selesai skripsinya akan selesai dalam nama Yesus. Haleluya. Tapi jawabannya harus seperti itu ya. Dan dikatakan ayat 35 ayat 16, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Wow, ini semua dosanya cuma bergantung hanya karena satu ini aja, mulut kita. Waktu menghadapi masalah pencobaan, waktu menghadapi ujian, apakah mulut kita akan ditemukan oleh Tuhan, berkenan kepadanya atau berdosa di hadapan Tuhan karena kita sedang mengutuki Tuhan. Lalu bagian yang terakhir dari kitab Ayub adalah bagian di mana Allah itu kemudian berbicara langsung kepada Ayub.
Dan dikatakan di sini ya, Ayub 38 ayat 1, maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Kira-kira tuh Tuhan udah bosan banget itu dengar Ayub berdoa. Tuhan tuh udah nggak senang banget dengar Ayub itu komplain terus, kok kayak gini Tuhan, kok kayak gini Tuhan. Akhirnya Tuhan marah, dan dari dalam badai Tuhan ngomong sama Ayub. Tahu nggak pertanyaannya apa sama Ayub? Dan saya yakin pertanyaan itu juga akan Tuhan sampaikan bagi kita hari ini. Ya, dia dikatakan di Ayub 38 sampai dengan 39 ya. Jadi dua pasal. Itu pertanyaan simple aja. Pertanyaannya adalah, siapa sih Allah itu bagi kamu? Kalau Tuhan ngomong langsung, siapa sih aku buatmu Joseph, kata Tuhan. Lalu apakah kita akan menjawab, ya Allah yang menciptakan segala sesuatu? Apakah kita akan menjawab, ya Allah yang mengatur segala sesuatu? Apakah kita akan menjawab, Allah mengetahui segala sesuatu? Apakah kita akan menjawab, Allah berkuasa melakukan segala sesuatu? Apakah kita akan menjawab, aku berserah hanya kepada keputusanmu, ya Tuhan? Itu pertanyaannya, guys. Tahu nggak? Pertanyaan ini, statement ini, itu Ayub jawab dengan sangat benar. Ayub 42 ayat 2, Ayub berkata sama Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal, Tuhan. Yang buruk itu bukan rencana gagal. Masalah itu bukan rencana gagal. Tantangan itu bukan rencana gagal. Tekanan itu bukan rencana gagal. Itu adalah bagian daripada rencana Tuhan yang tidak akan gagal. Maka Ayub berkata, aku tidak akan menolak, aku akan menerima. Bahkan yang buruk sekalipun saat ini kelihatannya buruk, kelihatannya tidak seperti yang kita harapkan, kelihatan tidak seperti yang kita rencanakan. Jangan lupa, yang berhak untuk membuat satu rencana yang sempurna bukan manusia tapi Tuhan. Kalau Tuhan sudah berencana, tidak ada rancangan yang gagal. Itu sebab dia berkata, aku akan membukakan pintu di mana satu manusia pun tidak akan bisa menutupnya. Aku akan mengangkat engkau di mana satu manusia pun tidak akan bisa menurunkan engkau. Waktu ada masalah COVID-19, terima aja. Kita terima. Yes Lord, it's okay, COVID-19 mau bentuk penyakit bagi kita, okay. Mau bentuk kematian juga okay. Karena kalau sudah mati juga kita masuk ke sorga. Bukankah Tuhan Yesus mati di kayu salib? Dan waktu dia mati di kayu salib, itu artinya dia sudah menebus dosa kita. Dan bukankah setelah dia mati Tuhan Yesus naik ke sorga, dan dikatakan, aku naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kamu. So kematian bukanlah sesuatu hal yang negatif bagi orang percaya, bukan lagi hal yang buruk, tetapi itu adalah hal yang menjadi anugerah bagi orang percaya. Haleluya. Lalu dikatakan ayat 42 ayat 6, oleh sebab itu, wah, tobat ini si Ayub, aku mencabut perkataanku semuanya. Dari pasal 3 sampai dengan pasal 31. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, yuk, udah berapa banyak kita berdoa sama Tuhan, tapi doanya cuma satu hal intinya, kita menolak, kita nggak mau yang buruk. Berapa bab? Sedih ya. Dan itu membuat Ayub tidak mengalami pemulihan. Tapi waktu dia berkata, Tuhan, Engkaulah yang tahu segala sesuatu, Kau sanggup melakukan segala sesuatu, dan aku percaya Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal bagiku. Lalu kemudian Tuhan, aku bertobat, aku cabut deh semua perkataanku, doa-doaku yang selama ini menolak yang buruk dari yang sedang ku alami hari ini. Wow, tahu nggak di situ apa yang terjadi? Bahkan bukan hanya itu yang dilakukan oleh Ayub ya. Ayat yang ke-10, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi sahabat-sahabat Ayub tadi juga banyak yang salah. Mereka sudah memikirkan hal yang salah tentang Tuhan ya. Jadi Tuhan bahkan dikatakan di situ, nanti kalau baca
Tuhan mau hukum itu teman-teman Ayub yang sudah berkata hal-hal yang salah tentang Tuhan. Jadi teman Ayub yang berkata benar cuma yang si Elihu tadi aja. Ya, si Elihu itu yang berbicara mulai dari Ayub pasal 33 kalau nggak salah ya. Ya, mulai dari pasal 32 sampai dengan 37 itu Elihu yang bicara. Nanti baca. Jadi perkataan-perkataan Elihu itu adalah perkataan di mana dia dipenuhi oleh Roh Kudus, dan kemudian Roh Kudus mulai menegur Ayub melalui Elihu. Dan itu dikatakan tadi banyak kesalahan-kesalahan kesalahan-kesalahan si Ayub melalui perkataan dan doa-doanya. Tapi kemudian Tuhan mulai melihat Ayub bertobat dan dia berkata, "Oke, masa cuma kau yang kuhukum karena kata-katamu udah salah selama ini," kan gitu ya. Nah, Tuhan kan adil. Tuhan juga lihat sahabat-sahabat Ayub yang lain di luar Elihu juga sudah berdosa dengan perkataan-perkataannya. Ya, maka Tuhan bilang, "Aku akan hukum mereka." Gak adil kalau cuma kau aja hukum. Tapi itu Ayub itu punya hati yang luar biasa, mengampuni. Dia bahkan bilang, "Tuhan, enggak usah hukum mereka. Ampunilah mereka kalau boleh Tuhan." Karena berkenannya itu Tuhan sama hidupnya Ayub. Itu permintaan Ayub untuk mengampuni orang, supaya Tuhan mengampuni orang lain, itu Tuhan kabulkan. Jadi bukan hanya hidup Ayub yang dipulihkan, tapi ternyata oleh karena doa Ayub itu begitu benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan menjawab permohonan supaya Ayub itu meminta teman-temannya itu diampuni dosanya. Wah, luar biasa. Dan waktu Tuhan memulihkan, ini dia ya contohnya. Ini ayatnya tadi. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu." Jadi 3 orang tadi ya. "Karena kamu tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub." Jadi Ayub enggak berkata benar awal-awalnya tadi ya, setelah dia 7 hari mengalami penderitaan. Dan sahabat-sahabat yang datang memberi nasihat juga tidak berkata benar. Jadi dengan kata lain gini, hati-hati kalau kita ada orang yang mungkin curhat masalah sama kita, lalu dia minta saran. Hati-hati dengan saran kita. Kalau saran kita ternyata tidak benar, kita juga bisa kena hukum sama Tuhan. Ini penting buat teman-teman yang nanti akan jadi dokter. Ya, dokter pasti ketemu pasien, pasiennya pasti punya banyak masalah. Pasti dia tanya sama dokter, "Gimana saya harus menghadapi masalah ini, masalah itu, masalah ini, gimana saya dengan sakit saya?" Kalau pernyataan kita itu adalah pernyataan di mana kita sedang menolak Tuhan, menolak kekuasaan Tuhan dalam hidup kita, maka yang terjadi adalah kita akan bersalah di hadapan Tuhan. Itu sebabnya kalau ada pasien yang sakit, Bapak bilang sama mereka, "Ibu terima aja sakitnya." "Loh, kok saya terima?" Jadi saya berdoa apa? Ya berdoa, "Tuhan terima kasih untuk sakitnya." Jadi saya berdoa begitu. Iya, cobalah. Saya bilang gitu, Bapak bilang gitu sama mereka. Karena apa? Karena ternyata di dalam ayat 2 sampai 6 tadi, di dalam Mazmur 150 ayat 6. Nah, dikatakan di situ, "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan." Haleluya. Dia datang berobat. Sakit perut atau sakit nih, jantung, sakit dada. Kita tanya sama dia, "Ibu atau bapak masih bernafas belum? Masih bernafas atau tidak?" Lalu buka ayatnya, Mazmur 150 ayat 6 berkata loh Bu, "Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan." Haleluya. Amin. Mungkin sakit di kaki, masih bernafas enggak? Masih bernafas. Jawabnya adalah, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Aduh, enggak lulus Pak. Payah banget itu, jumpai doping 1, doping 2, penguji semua lain-lain mintanya. Aku mau bilang sama kita, tanya sama dirimu, kamu masih bernafas atau tidak? Karena kalau kamu masih bernafas atau tidak, enggak usah ngadu-ngadu sama Tuhan, enggak usah kasih tahu sama Tuhan ini itu. Dan mulailah hanya memuji Tuhan, dan memuji Tuhan. Dan itu menunjukkan ya, jadi 3 hal tadi dilakukan Ayub. Ayub menerima segala yang terjadi dalam hidupnya. Ayub menerima saja, jangan tolak. Lalu kemudian Ayub cabut perkataan-perkataannya. Jadi kalau ada doa kita yang selama ini menolak dalam nama Yesus kita tolak. Aku mau bilang sama kita, itu tidak akan membuat hidup kita dipulihkan,
Dan bahkan kita mungkin orang yang kita rasa bersalah sama kita, ayo ampuni mereka. Bahkan yang tidak salah langsung samamu juga kau bilang, Tuhan tolong dong, Tuhan ampunilah dia, kan bisa doping satu agak kejam gitu ya Tuhan, ampunilah doping satuku gitu kan, doping dua penguji, semua diampuni gitu. Dan ujung-ujungnya dari semua itu adalah ada pemulihan kehidupan yang luar biasa yang dialami oleh Ayub. Aku mau senang kali baca sekali lagi dulu ya. Yang mana tadi ini? Pemulihan Ayub itu. Ya kan? Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Nah, dan waktu dia memulihkan keadaan Ayub, Tuhan memulihkan dengan cara apa? 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi kalau dahulu anaknya 7 jadi 14. Kalau dahulu hartanya itu banyak, ini menjadi banyak-banyak gitu. Kalau dulu dia sakit-sakit, 2 kali lipat kesehatannya Tuhan pulihkan. Dulu mungkin gak bisa lari 5 km, tapi bisa jadi lari 10 km. Haleluya. Hanya karena perkataan. Jadi ingat lagi pesan yang terakhir Mazmur 150 tadi ya, ayat yang ke-6. Segala macam sakit penyakit boleh datang pada tubuh kita. Segala macam masalah juga boleh datang bagi kita. Segala bentuk persoalan apapun, orang yang mungkin menyakiti kita itu boleh datang, boleh. Tapi yang perlu adalah kau lihat pada hidupmu. Masih bernafas enggak? Itu batang otak masih memerintahkan enggak sistem pernapasan untuk bekerja? Ventilasi, perfusi berlangsung. Kena COVID juga masih bernafas kok pada awalnya. Pneumonia masih bernafas, buktinya diperiksa akdanya masih ada kok. Tekanan O2 nya masih ada walaupun turun. Saturasi O2 ya mungkin turun. Tapi pertanyaannya kan masih bernapas apa enggak? Masih, kalau masih ada persentasenya kan 80% gitu kan, menurun terus saturasi oksigen. Nah tiba-tiba kita waduh, saturasiku udah turun, turun terus. Nah Tuhan minta kalau kita masih bernafas bukan bilang keadaan masalahnya yang kita bawa sama Tuhan. Tuhan tahu kok. Tuhan tahu gak kena pneumonia? Tahu. Tuhan tahu gak ada COVID-19 di badannya? Tahu banget. Terus Tuhan maunya apa? Kita kasih tahu lagi gitu? Kan Tuhan udah tahu. Tadi udah Ayub bilang, Engkau adalah yang maha tahu. Maha tahu artinya Tuhan tahu semua. Gak usah kita pakai waktu dan tenaga kita untuk kasih tahu Tuhan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Itu nanti jadi bab 3 sampai 31 doanya. Tapi doa bab 3 sampai 31 itu jadi dosa. Bukan malah mendatangkan pemulihan, malah Tuhan gak jawab. Ternyata Tuhan jawab waktu kita cabut semua. Tuhan, aku berhenti ngadu. Aku masih bernafas. Aku akan memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan baik. Tuhan baik. Tuhan baik. Jadi dalam segala yang kita alami ya. Bahkan di ayat 36 ya, ini tadi ajaran daripada si Elihu ya melalui Roh Kudus. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Wow, di sini suruh nyanyi. Jadi kalau ada masalah kau harus nyanyi muji Tuhan, kau harus nyembah Tuhan. Jangan jadi letoy-letoy tidak menentu. Haleluya. Haleluya. Oke. Hari ini yang nonton live agak sedikit, padahal udah Bapak share dari Facebook juga cuma 3. Terima kasih yang udah nonton ya. Yang di Instagram juga Bapak live kan 2 atau 3 orang. Nah Bapak berharap minggu-minggu akan datang kita sama-sama berusaha untuk saling share. Jadi makin banyak yang bisa melihat dan sama-sama diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyi satu lagu lagi tadi ya. Kita angkat sekali lagi lagu yang tadi kalau gitu ya. Tetap menyembahmu ya. Ini lagunya luar biasa. Jadi kita bukan minta Tuhan untuk menjawab doa kita, no. Kita bukan minta Tuhan untuk mengangkat masalah kita, no. Kita juga bukan kasih tahu Tuhan apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Jadi yang senang-senangnya curhat, bertobat. Karena kalau kau curhat itu artinya kau sedang melawan Tuhan, ya. Itu dia. Oke. Kita angkat lagu kita.
Lagu luar biasa ya, tetap menyembah Tuhan. Walaupun Tuhan tidak jawab doa kita, tetap menyembah Tuhan. Gak usah kasih tahu Tuhan apa aja masalah kita. Haleluya. Di hadirat-Mu yang kami cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, yang ku rindu hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihi kami Tuhan. Bukan berkat, bukan jawaban doa yang kami cari Tuhan, bukan juga kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Yang membuatku kami mau ikut Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, kami mau percaya sama Tuhan. Sebab Engkaulah Allah, Engkau Allah yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Dan kami dapat berkata, sekalipun Kau tak menjawab, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Tak akan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. tiada Allah lain, Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. amin. Di hadirat Biarlah hanya di hadirat-Mu Tuhan, ku cari kami mencari wajah Tuhan. yang ku Kami mengenali Engkau sebagai pribadi, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu dalam hidup kami. bukan berkat-Mu, bukan kebaikan yang membuatku mengikuti-Mu, melainkan diri-Mu. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu. Takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari belajar menyembah Tuhan. Sembah Tuhan karena Dia mengasihi kita. Belajar menyembah Tuhan dengan tidak menyampaikan keluh kesah, dengan tidak perlu mengadu-ngadu sama Tuhan apa yang sedang kita alami hari ini. Tuhan tahu, Tuhan lihat, Tuhan mengerti, dan Tuhan sanggup untuk melakukan segala sesuatu. Dan kami percaya. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Tak akan ku
Amin. Haleluya. Nah, mari kita berdoa dulu ya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan masih boleh berikan bagi kami. Bukankah Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau yang mengetahui segala yang terjadi bagi kami hari-hari ini Tuhan. Terlalu banyak doa yang kami panjatkan adalah doa yang hanya berisi tentang pengaduan, laporan demi laporan. Kami beritakan masalah kami sama Tuhan, kami kasih tahu masalah kami sama Tuhan. Tapi ternyata kami belajar satu hal, Tuhan bukan minta laporan-laporan dari doa ke doa kami Tuhan. Yang Tuhan minta adalah satu hal, apakah kami bisa dapat berkata seperti Ayub, kami bukan hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi kami bahkan mau menerima yang buruk dari Tuhan. Bukankah seharusnya dalam doa kami akan berkata, Tuhan, tidak apa-apa dengan COVID-19, tidak apa-apa dengan masalah ekonominya bagi kami, sekalipun harus menimpa setiap kami. Tidak akan masalah juga bagi kami kalau kami menderita sakit penyakit karena COVID-19. Tidak masalah juga bagi kami kalau Tuhan belum sembuhkan kami atas penyakit COVID-19. Bahkan kalau mungkin kami harus pergi menghadap Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkaulah yang punya rancangan yang tidak akan pernah gagal. Dan itu yang Kau ajarkan bagi kami. Bagaimana waktu kami sedang menghadapi ujian, masalah yang begitu besar yang mungkin tidak pernah kami bayangkan seperti sebelumnya. Tapi ternyata janji Tuhan, setiap orang yang sedang mengalami masalah yang besar, kalau Tuhan pulihkan, kita menang karena kita tidak berdosa lagi, karena kita bertobat atas doa-doa kita, maka Engkau akan memulihkan kami 2 kali lipat daripada keadaan kami sebelumnya. Kami percaya di dalam nama Yesus Tuhan. Kami tidak menolak masalah. Kami akan menerima saja masalah. Kami akan menerima semua yang mungkin tidak kami inginkan. Orang-orang yang menyakiti kami akan terima. Perkataan-perkataan yang menyakiti kami akan terima. Sakit penyakit kami akan terima. Karena Mazmur 156 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Artinya, masalah boleh ada, tantangan boleh ada, orang-orang boleh menyakiti kami, tapi kami masih bernafas. Dan kalau kami masih bernafas, kami harus memuji Tuhan, sebab itulah yang berkenan kepadamu. Dan kalau kami sudah bisa lakukan itu semua Tuhan, kami percaya pada waktunya Tuhan akan memulihkan setiap keadaan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, untuk saat ini mungkin kita bisa, kalau ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, kita boleh diskusi dimanapun, yang medianya juga mungkin saat ini melalui Facebook ya, atau mungkin melalui YouTube juga. Mohon kawan-kawan juga lihat juga komen-komen apa yang ada di situ yang mungkin sedang bertanya. Mari kita sama-sama saling memberkati. Yuk, dari kawan-kawan dulu. Ya, ini ada teman Bapak juga ya. Buat Tri, terima dulu ya. Apapun yang dialami. Bang Depi, Tuhan berkati Bang Depi. Oke, mungkin ada dari kita yang di Zoom, kita connect dari Zoom. Ada Kak Fenty juga. Haleluya Kak. Angel. Senyum. Nova. Ini banyak nih kayaknya ini yang selama ini doanya itu senang curhat-curhat nih doanya. Tuhan, aku kayak gini. Tuhan, aku kayak gitu. Tuhan, kok kayak gini. Tuhan, kok kayak gitu. Waduh. Itu doa yang tidak mendatangkan pemulihan itu. Ripka, jangan senyum aja lihat wajahku di share screen itu. Enggak loh Pak. Haleluya. Gimana? Gimana Rip? Ada yang mau kau sharekan juga boleh. Atau doa lah, doa. Kira-kira doamu apa nih nanti? Udah Nggak dengar ada, Pak. khotbah kayak gini? Iya, maksudnya kalau udah dengar khotbah kayak gini, doamu apa? Mulai nanti malam, besok dan seterusnya. Lebih ke arah ke ucapan syukur sih Pak. Apa yang kita
saya alami saat ini. Mungkin begitu banyak rintangan, mungkin begitu banyak masalah yang Rifka hadapi saat ini. Mungkin nanti doanya ke Tuhan lebih ke arah ucapan syukur. Coba Syukur bilang. Tuhan kasih masalah ini, seperti Bapak bilang tadi. Apa ya Pak? Ya coba bilang doanya. Mungkin Tuhan terima kasih karena Engkau memberi masalah ini kepada saya Pak. Terima kasih karena Tuhan masih memberi masalah yang ini. Mungkin dengan masalah ini Rifka mungkin lebih dekat dengan Tuhan, mungkin Rifka lebih menyadari apa kurangnya Rifka, apakah Rifka selama ini masih menjauh dari Tuhan. Mungkin dengan masalah ini Rifka benar-benar makin dekat dengan Tuhan, gitu, Pak. Lebih bersyukur aja, puji Tuhan. Gitu. Angel, apa doamu? Ya Pak. Apa doamu? Diingatkan kembali sih untuk sadar bahwa yang ayat yang Bapak tadi sampaikan juga selalu beberapa kali aku doakan yang kita tidak mau menerima yang buruk daripada Tuhan gitu kan. Jadi ya mungkin nanti malam juga sudah mulai terus belajar untuk berdoa, berserah gitu untuk segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, bahwa Tuhan yang punya kuasa dan pegang kendali untuk semuanya. Amen. Nova berubah. Apa doamu? Ada yang si Nova itu atau cuma fotonya? Kaulah Mega. Dari sini Pak doanya bersyukur Pak dari semua yang dijalani selama ini, tentang berserah sampai nanti waktu Tuhan itu kayak ketika aku udah bilang ya udahlah Tuhan, terserah maunya apa, aku ngikut aja, aku udah lakukan yang ku bisa. Dan terakhir juga Pak, ini puji Tuhan ya Pak, Dokter Johan udah ngechat Pak. Oh ya? Tadi Pak. Oh really? Iya Pak. Terus apa doanya itu? Jadi kan kalau itu seru lah. Kalau doa kayak gitu ya bisa lah ya kan, namanya dijawab Tuhan doanya. Yang doa yang masalah ini loh, masalah. Sekarang masalah apa kau punya sekarang? Kau punya masalah apa? Contoh kesehatan, ya kan? Misalnya. Apa bilangnya doa kita? Kalau doanya Pak, aku serahin aja sama Tuhan Pak, apapun yang terjadi. Gitu, karena ya. aku yakin rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Yes. Gak usah bilang Tuhan sakit kali kepalaku, gak usah lah bilang itu. Yang kita bilang Tuhan masih bernapas aku. Mazmur 150 ayat 6, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Aku puji aja kau Tuhan. Gitu. Nova. Mana si Nova? Halo Nova. Ini tinggal berapa orang kita nih? Sepi banget ya. Tinggal 6 orang. Yang lain pada kemana? 14 Pak. 14 ya? Oh berarti aku yang gak nampak ya. Yuk Nov, apa doamu Nov? Come on. Ini udah nampak semua nih. Ku tanya semua nih. Ini kayak tutorial nih. Biar ada manfaatnya nih. Hey Nova, belum hidup apamu? Hidupkan dulu mic si Nova itu. Kasian kali dia bicara nggak ada yang dengar, dirinya pun nggak dengar. Haleluya. Belum Nob. Udah. Adanya Nob, nggak ada Sosi Nova. Tunggu ya Nob, kau kesalahan teknis kali. Mana si Angel Teresia? Hi Angel, shalom Angel. Are you there?
Hai Imelda Wijaya, Meli Wijaya, are you there? Imelda. Ih, pada lari semua kayaknya ini ya, disuruh doa ya. Trifania, Cesia ada. Tri. Shalom Tri. Shalom dokter. Apa doamu? Aku mau bertanya dulu boleh dok? Ih, boleh lah. Kan kalau dulu kalau diajarin kalau kamu sedih, kalau kamu senang, kamu cerita aja sama Tuhan melalui doa. Yes, Jadi yes. kalau dengan yang kayak itu gimana? Iya. Itu mungkin adalah pandangan yang harus kita tinggalkan sekarang karena kita sudah belajar ya. Kita kan udah belajar firman ini. Kitab Ayub ini adalah kitab yang termasuk jarang untuk dibahas secara mendalam. Kebanyakan pemikiran orang-orang ya bahwa Ayub itu dihukum Tuhan atau mengalami yang seperti sekarang bukan karena dia berdosa gitu. Tapi kita lihat bahwa Ayub itu mengalami pencobaan yang berkepanjangan, masalah yang berkepanjangan memang karena dia berdosa. Dan jelas dosanya adalah waktu dia salah berdoa, salah berkata-kata tentang Tuhan. Dan kalau kita pelajari tadi kan memang jelas Ayub harus bilang, Tuhan kau udah tahu segalanya lah. Nah gitu. Lah terus kalau kita misalnya kita mau doa terus kita cerita terus, Tuhan tadi si Anu kayak gini, Tuhan tadi kayak gini dosenku, Tuhan tadi aku kayak gini, semua ngadu sama Tuhan. Padahal Mazmur 150 ayat 6 tadi berkata biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Lah kita bukan malah memuji Tuhan, yang ada kita ngadu curhat sama Tuhan. Nah kira-kira itu doa yang berkenan atau enggak sama Tuhan? Gimana, Kes? Jadi intinya sekarang kita berdoa lebih mengucap syukur gitu dok. Iya, dan yang kau ucapkan syukur adalah apa? Ya bersyukur buat Segala di segalanya. Iya. Segalanya. Jadi segala yang datang samamu kau ucapkan syukur. Termasuk yang enggak kau harapkan. Nah, jadi enak curhatnya kan? Itu baru seru curhatnya sama Tuhan. Tuhan, makasih Tuhan. Tadi diputusi pacarku aku. Tuhan, makasihlah Tuhan. Tadi enggak siap-siap pun tugasku, learning issueku. Makasih ya Tuhan. Gitulah. Oke dok. Haleluya. Kevin, are you there? Foto si Kevin ini pun paten kali ya. Frozen. Cuma fotonya pula nanti. Hey Kevin, where are you? Absen bah. Meter, are you there? Yes. It's me dok. It's me dok. Alright. Apa doamu? Doaku dok. Ya. Paling doaku dok, mungkin ya dok, kalau untuk masalah-masalah yang saya hadapin sekarang mungkin lagi berkepanjangan ya dok, mengenai masalah kuliah online apa baik dalam segi materi, fisik dan segala macam. Doa dan harapan saya dok tetap berlanjut dan selalu semangat, tidak lupa akan Tuhan, selalu berserah kepada Tuhan apapun yang terjadi. Biarlah segalanya berada di depan di matanya, dan kita juga setiap kita menghadapi materi yang kita hadapi, tetap kita ingat Tuhan bahwa segala kesulitan yang kita hadapin itu jangan kita buat mengeluh. Yes. Jangan kita buat mengeluh, itu yang paling berat buat kita. Jangan mengalami keraguan. Tetapi ketika kita menghadapi sesuatu rintangan yang berat, rintangan yang susah,
maka dalam hati kita yakin kita bisa, bahwa Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Itu yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan, Dok. Aku bisa rasakan semangatmu luar biasa. Oke, Agana. Gan, kau di situ, dia di sana. Gan. Tolong dulu, siapa yang di situ bisa manggil si Agana, panggil dulu si Agana. Mana si Agana? Tiada. Aduh, cuma numpang nama aja si Agana ini. Ayo Bet, apa doamu Bet? Ya, thank you Dr. Joseph buat sharingnya. Sebenarnya sih aku nanti kalau bahas kitab Ayub ini sebenarnya ada kontroversi ya, Dok, sebenarnya. Sampai saat ini juga misalnya seperti Dok, penulisnya saja kita tidak tahu siapa gitu, Dok. Ada yang bilang Musa, ada yang bilang dia sebelum dia itu hidup zaman Abraham. Tapi yang bisa ditangkap dari cerita ini sebetulnya yang aku mau sharing teman-teman semuanya, gimana sebetulnya manusia itu tidak bisa diharapkan sebetulnya. Hanya Tuhan sajalah yang bisa diharapkan. Which is sebetulnya kalau kita berkaca dari kisah Daud, walaupun di satu perikop ada perikop bilang keluh kesah Daud, tapi sebetulnya hampir sama kayak seperti Ayub itu. Respon kita sih sebetulnya, respon kita dalam menghadapi masalah sebetulnya. Apakah kita menghadapinya itu dengan sudut pandangnya Tuhan atau tidak? Kalau sudut pandangnya Tuhan, itu semua akan mendatangkan kebaikan. Nah, itu semua akan mengubah doa-doa kita sih, paradigma kita selama ini. Kita boleh sih cerita sama manusia, tapi ini mesti garis bawah teman-teman, tapi apakah mereka bisa membantu kita? Makanya selalu aku bilang sama teman-teman, Tuhan itu cerita itu ke Tuhan dulu gitu. Cerita itu ke Tuhan. Ucapan syukur itu terutama. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28, segala sesuatunya baik dalam keadaan buruk, senang, suka, apapun itu akan mendatangkan kebaikan. Nah, jadi doa-doanya itu lebih banyak seperti yang Dr. Joseph tadi, mengucap syukur saja gitu. Boleh sih keluh kesah, boleh sekali-sekali. Kami juga manusia, tapi ya utamakan keluh kesah, utamakan sih ucapan syukur. Thank you, Dok. Iya, ya mungkin kalau kita bisa bilang keluh kesah boleh ya, tapi jangan sampai babnya 3 bab, pasal 3 sampai pasal 31 tadi ya kan. Panjang kali lalap berdoa keluh kesah. Sekali aja udah cukup lah. Kan Tuhan udah tahu kira-kira gitu, Bet. Iya kan? Oke, mantap. Puji Tuhan. Miss Kel. Sempat gak ada si Miss Kel ini, gak tahu lagi bilangnya Zoom punya dia. Asli ya. Lagi main drum dia kali ya. Oke lah. Nova udah bisa belum? Mic-nya, coba Nov. Coba Kak Nova ubah dulu di mic-nya itu, mikrofonnya itu Realtek High Definition Audio. Seperti bermasalah di situ biasanya. Kayak gitu juga kali ya, kalau kita berdoa sama Tuhan terus Tuhan nggak mau dengar doa kita, di mute kita kali ya. Kita ngomong apa aja Tuhan nggak dengar gitu. Bukan kau maksudnya Nova. Tuhan bilang, aku udah tahu cerita itu. Apa yang kau ceritain lagi? Udah tahu. Gitu ya kan. Pak, Bisa boleh dong? nanya, Pak? Oh bisa, siapa nih? Angelin? Iya, Pak. Mau nanya, Pak, kalau misalnya kita mendoakan sesuatu, bukan untuk diri kita, maksudnya kayak untuk keluarga kita gitu. Kayak pergumulan yang sampai hari ini jadi pokok doa kita itu, kan dulu Bapak pernah khotbah gitu kan, kalau berdoa sama Tuhan cukup sekali dan biarkan Tuhan yang bekerja gitu. Tapi ada juga yang pernah bilang
bergumulah terus di dalam doa itu. Ini doanya bukan yang sungguh-sungguh Pak, bukan yang kayak ngadu apa-apa, tapi doanya yang kayak tetap percaya Tuhan yang punya rencana yang terbaik, Tuhan punya waktu yang terbaik. Itu kalau didoakan berkali-kali nggak apa-apa Pak, atau emang cukup sekali aja gini? Pertanyaannya, doa yang berkali-kali itu menjadi pujian atau bukan? Jadi waktu ada masalah, apakah kita berkata tentang masalah itu menjadi pujian bagi Tuhan atau tidak? Ini masalahnya. Jadi kalau misalnya kita punya masalah A, contoh kita punya masalah dengan keluarga yang mungkin ada masalah, terus kita bilang sama Tuhan, Tuhan ada masalah dengan keluargaku, tapi aku percaya Tuhan, kau udah tahu semuanya kok, kau yang mengatur semuanya, terserah Tuhan aja. Kaulah Allah yang hidup, kaulah Allah yang bagimu tidak ada yang mustahil. Engkau Allah yang maha tahu, engkau Allah yang mengerti, tidak ada rencanamu yang gagal, tidak ada rancanganmu yang gagal, terpujilah Tuhan. Kira-kira kalau gitu doanya gimana? Oke Pak. Sebagai contoh ya, misalnya tadi kisah, kalau kita lihat kisah yang lain, Yusuf contohnya ya, Yusuf punya keluarga yang bermasalah, benar nggak? Kalau misalnya Tuhan buat keluarganya tidak masalah lagi, apakah Yusuf akan mengalami pemulihan dan diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir? Dibuatnya tiba-tiba abang-abang Yusuf itu jadi baik semua, dibuat Tuhan. Jadi sayang sama Yusuf. Apakah Yusuf bakal dibuang ke Mesir atau enggak? Nah, betul. Jadi dalam apapun yang sedang kita alami, itu Tuhan sedang bekerja. Maka dibilang si Abed tadi, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Lah kalau kita jadikan pekerjaan Tuhan itu menjadi keluh kesah, kita jadikan pekerjaan Tuhan itu menjadi tempat adu-aduan, nah begitu ya, dan dengan kata lain kita tidak mau menerima. Tadi kan masalah utama si Ayub adalah apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan dan tidak mau menerima yang buruk. Nah kalau doa kita itu adalah kesannya adalah karena kita tidak mau menerima yang buruk, nah itu menjadi doa yang tidak berkenan sama Tuhan. Jadi kita harus dengan berani berkata, Tuhan, it's okay. Tuhan, aku tahu kau sedang bekerja. Tuhan, aku tahu walaupun aku disakiti, aku mengalami perbuatan tidak enak, aku tahu bahwa Tuhan tetap mengatur segala sesuatu, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Kalau kau buka pintu, tidak ada manusia bisa tutup. Kalau kau angkat aku Tuhan, tidak ada yang bisa menurunkan aku Tuhan. Sebab engkau lah yang meninggikan, bukan manusia yang melakukan peninggian. Nah, jadi kalau gitu doanya, itu kan namanya pujian, cocok nggak? Itu berarti kita sedang memuji Tuhan kan? Jadi dari masalah yang kita alami, Mazmur 150 ayat 6 berkata, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Maka lebih banyaklah pujiannya daripada aduannya. Masa Lala bilang, Tuhan sakit hatiku Tuhan, Tuhan sedih hatiku Tuhan, Tuhan gak kuat lagi aku Tuhan, Tuhan bosan aku Tuhan, Tuhan bingung aku Tuhan. Itu gak ada pujian di situ, di doanya. Gitu. Oke. Gimana Nova? Udah bisa belum? Udah bisa Pak. Coba apa doamu? Halo? Udah Pak? Udah Nova. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini kayak apa ya Pak? Kayak nampar sih sebenarnya. Jadi beberapa hari ini selama pekerjaan kan aku itu ada masalah misalnya dalam pekerjaan. Jadi kayak bingung gitu Pak. Ini kan selama COVID aku nggak tahu aku harus mau kerjanya gimana gitu, karena ada beberapa hal yang aku harus pertimbangkan untuk kerja. Terus kemarin udah mau coba, ternyata ada ujian yang aku nggak bisa lewatin karena ujiannya diundur selama COVID gitu. Itu yang aku bikin tertekan di aku. Jadi kayak kok kayak gini ya Tuhan, aku udah kayak gini gitu. Itu jadi sebenarnya kayak apa ya Pak, lebih ke menyalahkan diri sendiri, terus ngebandingkan diri kita sama orang lain. Jadi salah sih gitu. Jadi kayak buat aku kayak ya masalah terus akhirnya jujur bahkan banyak hal yang buat aku kayaknya aku ketinggalan deh dari yang lain kayak gitu Pak. Kayaknya aku ngerasa aku itu ketinggalan dari teman, dari
terus teman-teman kita kayak mereka itu punya banyak hal kan Pak di Oke, yang kukat mereka ya. lakukan. Kukat. Jadi doamu apa, Nova? Jadi kayak doaku itu kayak masalah terus Pak. Jadi tapi akhir-akhir ini itu sampai buat aku stres kan Pak. Even aku bilang Tuhan aku berserah, tapi sebenarnya aku jadi kayak meragukan Tuhan gitu. Padahal kalau aku udah bilang satu ya harusnya itu kan Pak gitu. Cuman ini yang aku udah ubah sih dari 2 hari yang lalu. Yang aku bilang kayak ya Tuhan, aku terserah Tuhan mau apa, suka-sukanya Tuhan sama aku, kayak gitu. Jadi kayak ya aku percaya kayak gitu Pak. Itu yang buat aku oke, terserah Tuhan. Itu yang buat aku udah lumayan apa ya Pak, udah lumayan bisa lah Pak gitu, kayak udah mulai tenang karena kayak terserah Tuhan. Jadi kayak lagu yang aku dengar tuh cuman kayak apapun yang Tuhan mau kerjakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, itu Pak, semua serahkan hanya pada, kayak gitu Pak. Itu yang buat aku kayak oh yaudah, terserah Tuhan. Dia yang punya aku, berarti ya udah, dia yang punya aku berarti dia yang bisa ngatur aku. Karena sampai saat ini pun aku pikir kayak sampai saat ini pun setelah aku jadi dokter dan melalui semua banyak tahap, kalau nggak karena Tuhan aku nggak bisa apa-apa gitu. Jadi kenapa saat hal-hal yang kecil seperti ini aku jadi ragu lagi gitu loh. Karena mau sekolah kita doain Tuhan sekali, biarin aja dia yang kerjain semua dengan caranya yang ajaib. Itu sih Pak yang buat aku sekarang lebih hidup, lebih ya? apa sih, lebih tenang, lebih nyaman, lebih percaya sih Pak gitu. Ada sakit perut nggak? Ada. Berarti masih stres. Tapi setelah 2 hari yang ini udah mulai mendingan Pak. Setiap aku kena stres gitu kan, sakit kan Pak, jadi kayak lebih mual, lebih muntah, sampai aku nggak bisa tidur Pak. Aku tidur jam 6 pagi gitu Pak. Kayak ada kerjaan yang nggak bisa kulakukan, banyak hal yang harus ketolak karena penerbangan nggak bisa kayak gitu Pak. Jadi kayak tertekan sih Pak. Jadi udah mulai diterima semua belum? Sudah sangat diterima. Haleluya. Oke, terima kasih Nova untuk share-nya yang memberkati sekali. Tuhan berkati semua ya. Oke, kalau udah semua, kayaknya yang lain udah pada nggak tahu mau ngapain, cari makan malam kali ya. Si Imelda, si Hagana, si Kevin ya yang belum ada kita kontak, sama Miss Kel juga ya. Dimanapun kalian berada saat ini, iya kami berdoa untuk kalian. Kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap menolong kita, Tuhan menjaga kita semua. Oke, si Imelda udah ada. What is your prayer? Apa doamu Imelda? Baik. Ya Pak. Shalom. Apa doanya? Doanya saya lebih berserah lagi Pak. Udah diterima semua belum? Belum Pak. Yang bisa buat menerima siapa? Aku atau Tuhan atau kau? Aku Pak. Iya, bilang aja sama Tuhan, ku terima COVID-19, ku terima. Nggak lulus, ku terima. Jatuh miskin, ku terima. Diputusin pacarku, ku terima. Gitu doanya. Amin. Pak. Jadi biar ada guna kita belajar tentang si Ayub malam ini ya. Oke lah, kalau nggak ada lagi kawan-kawan, masih ada nggak sesi terakhir nih? Sebelum kita pulang masing-masing ke peraduan. Udah? Cocok? Mau foto juga nggak nampak nih yang lain. Banyakan nggak ada. Foto lah, Bet. Masih ada kok, Bet. Ayo masing-masing tunjukkan wajahnya. Si Firman ini belum ngomong rupanya ya. Firman nih, apa doamu terakhir? Doaku Pak, karena sejauh ini puji Tuhan merasa tidak ada masalah. Yakin? Ya, sejauh ini saya rasa masalah yang ada ya masalah-masalah yang lama yang puji Tuhan nggak dikeluhkan sih Pak. Jadi setiap hari itu doanya ya
ucapan syukur. Semoga Tuhan menguatkan untuk apapun yang boleh terjadi ke depannya. Karena kan kita nggak akan tahu, 1 detik ke depan pun kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Jadi tiap hari itu doanya ya, apapun yang terjadi ya semoga sanggup untuk melewatinya. Kalau seandainya sebelum jaga sih Pak, doanya ya Tuhan, semoga apapun pasien yang datang, semoga Firmani bisa untuk menghadapinya. Firmani bisa nggak mengecewakan Tuhan, bisa nggak memalukan Tuhan. Jadi kalau udah pos jaga, misalnya selesai jaga, ya Tuhan, puji Tuhan udah selesai jaga, aku udah sanggup melewati jaga, gitu-gitu aja sih Pak sejauh ini. Jadi kalau sekarang? Karena masa-masa apanya sekarang Pak? Karena Jadi kan Pak sekarang, masa-masa COVID apalagi Pak, pasti khawatir itu, pasti takut itu pasti. Kayak misalnya, aduh nanti bakalan ada pasien COVID nggak ya? Karena apalagi screening kan nggak jelas untuk di Indonesia, apalagi di rumah sakit yang di mana halo, oke, kukat, Fir, kukat. Tadi kata-katamu khawatir pasti. Kalau kubalikkan pasti khawatir gitu. Kayak mana ya Pak? Kadang-kadang pasti ada kayak khawatir, takut gitu Pak. Lah Kayak, sekarang pertanyaannya apakah pasti, kita boleh khawatir dan takut? Enggak. Makanya Jadi? Pak, ketika khawatir itu datang, ya berusaha untuk menguatkan diri sendiri lagi, untuk balik lagi, untuk ingat Tuhan gitu. Berarti kau kadang-kadang khawatir, kadang-kadang nggak khawatir. Berarti kadang-kadang simpatikmu berlebihan, kadang-kadang normal. Lah kadang-kadang kalau simpatiknya berlebihan berarti daya tahan tubuhmu kok biarkan kadang-kadang turun. Emangnya si COVID nyerang kita kadang-kadang? Aku tanya samamu. Enggak. Dia akan terus menyerang. Kalau dia lihat jendela, dia lihat celah, daya tahanmu turun, kau kena. Yes. Jadi jangan bilang lagi khawatir pasti. Jangan khawatir lagi, itu jawabannya. Pak, Firmani mau berbagi sedikit nih Pak. Aku mau itu doa, Jadi- jawaban. Aku nggak mau curhat. Enggak, ini tentang ini COVID nih Pak. Kelompok Nah. Zoom ini udah kelompok orang-orang high level ini. Ya udahlah. Ya yes, nggak usah. Aku aja nggak mau dengar, apalagi Tuhan lah aku rasa. Kecuali kau Dengar cerita, loh, Pak. iya, kecuali kau bilang di sini, Pak, aku Pak kemarin Pak, walaupun kayak gini, aku percaya Pak. Itu baru kami mau dengar. Kami nggak mau dengar curhat-curhatan. Jadi lemah iman kami nanti. Ya iya itu, memang mau cerita tentang itu loh Oke, Pak. lanjut kalau gitu. Nah, jadi tanggal 25 kemarin. Jadi kan semuanya kita, kami setiap tugas kan diwajibkan untuk pakai APD. Nah, jadi kasusnya adalah yang Firmani alami di lapangan, sekarang ini kebanyakan dokter itu kehilangan rasa simpati. Jadinya kebanyakan dokter yang Firmani lihat itu justru menjadi dokter-dokter yang kejam. Dalam hal arti takut untuk ketemu pasien, takut Betul. untuk bertegur sapa, takut untuk nanya, takut untuk inilah semuanya. Nah, jadi meskipun pakai APD pun masih ada rasa takut untuk ketemu. Jadi Firmani sendiri merasa kayak kasihan gitu loh. Jadi seolah-olah harusnya kasusnya ini, tapi karena takut COVID jadinya nggak ditangani dengan baik. Nah, jadi kasusnya adalah kemarin itu pasiennya datang, keluhannya di swab. Nah, jadi aku sendiri itu udah merasa keadaannya saat itu Pak, hands pun nggak ada, jadi APD-nya benar-benar nggak lengkap. Nah, aku merasa kasihan, rasanya pengen periksa gitu pasiennya, karena saat itu perutnya yang Firmani lihat itu distensi. Nah, aku nggak tahu itu cairan atau itu apa gitu Pak. Rasanya udah pengen megang saat itu, tapi kemudian ada yang ingetin, dek APD-mu gitu. Nah, cuman kayak aku mikir, ya ampun, pengen megang tapi gimana, nggak ada APD. Aduh itu apa gitu lah Pak. Nah, puji Tuhannya saat itu kayak, ya Tuhan apa yang harus aku lakukan gitulah. Nah, kemudian aku
kebetulan anaknya datang tiba-tiba. Awalnya pasiennya nggak ada keluarganya Pak, tiba-tiba pasiennya datang, terus bener-bener saat itu keluhannya hanya mual, muntah, sama nyeri perut. Tapi dengan keadaan yang Firmani lihat perutnya itu distensi. Nah, kemudian pas anaknya datang, Firmani tanya, ada berobat sebelumnya, ada obat apa? Kan ibunya bilang nggak tahu obatnya apa. Nah, dikasih tunjuk lah Pak, fotonya itu ini ada Ambroxol, cetirizine, sama Dexa. Nah, terus langsung kayak tersentak gitu loh Pak. Aku nanya lah sama ibunya, ada batu Bu sebelumnya? Enggak ada batu. Enggak, sebelum ibu berobat seminggu ini ada batu. Oh, ada waktu ke puskesmas, katanya gitu, ada pilek. Terus kayak, wah, terus pas diteliti-teliti lagi, kemudian lokasi rumahnya itu adalah di daerah yang pasien positifnya itu tinggi. Jadi kayak aku nggak tahu sih Pak, kayak setiap jaga itu yang aku pegang itu adalah hati yang gembira adalah obat. Nah, jadi aku merasa kayak ya udah kalau mau jaga itu sebisa mungkin kayak kalau Firmani sih benerin, biasanya setiap jaga itu dengerin dulu lagu praise, naikkan mood dulu, bahagia dulu, memulai jaga, dan puji Tuhan jaga itu selalu terlewati. Dan pasien itu ternyata setelah direpit positif Pak, dan sampai hari ini Firmani puji Tuhan gak ada gejala. Itulah Pak. Haleluya. Puji Tuhan. Itu baru kesaksian luar biasa. Jadi jangan lagi kau khawatir kadang-kadang. Amin. Udah kau lihat kuasa Tuhan, udah kau buktikan bahkan kuasa Tuhan, tapi pula kau bilang tadi masih kadang-kadang khawatir. Ya kau udah salah lah di situ, ya kan Fir? Jadi bertobat dan bertobatlah terus. Haleluya. Oke. Itu ada si Novi ya. Halo Novi. Sehat Novi? Halo. Sehat. Luar biasa. Tadi si Lia ada juga, kuliah Lia. Apa Pak? Si Lia tadi ada Lia. Ini. Kok bisa sombong kayak gitu ya? Apa ini Pak? Ya. Bisa ya nggak mau ikut ya live ya? Ikut loh Pak, tadi CCTV loh Pak. Oh iyanya, CCTV ya. Apa kabar Pak, Lia? ada Dewi juga loh Pak. Ada siapa tuh? Sehat Pak, Yesus dahsyat luar biasa. Ada Dewi Pak. Haleluya. Mana kok Dewi? Dewi, sombong kan masih Dewi mau ini, nampak Pak. muka kalian ya. Rombongan apa ini ya? Apa nama rombongan kalian ini? Pak, tadi aku di sini loh Pak. Dewi nggak ada. Mana mukamu? Oh, tambah gemuk, makanya nggak mau nampil, nggak muat layarnya. Ya nggak apa-apa lah kalau gitu. Memang COVID-19 ini ya itulah efek yang paling payah kita cegah, kenaikan berat badan. Ya sudah, oke lah. Sampai sinilah dulu ya. Nanti kita jumpa lagi. WA-WAan tetap boleh, kalau ada apa-apa langsung jangan dilama-lamain ya kan. Sama Tuhan bawanya ucapan syukur, pujian, penyembahan. Berhenti untuk menolak semua yang sedang gak enak ya kan. Kekecewaan semua jangan kita tolak, karena kita tidak mau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan. Nanti kalau kita sudah lakukan itu, Tuhan akan pulihkan kehidupan kita. Dan kalau Tuhan pulihkan, janji Tuhan 2 kali lipat dari keadaan kita sebelumnya, itu pasti akan Tuhan berikan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom Pak. Shalom Pak. Shalom Pak.